Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas Excel ya. Untuk kali ini, kemarin kita sudah, membahas mengenai VLOOKUP ya. Untuk fungsi-fungsinya kemarin kita sudah praktek ya. Untuk yang namanya VLOOKUP itu untuk mencari sebuah data berdasarkan, eee, apa ya, mmm, kriteria yang kita punya gitu ya. Misal contoh ini saya agak flashback sedikit ya. Jadi misal ada data penduduk nih, ada data nama, ada data tanggal lahir, NIK, ada tempat atau alamat ya. Itu itu misal datanya ada 10.000 ya, ada 10.000 nama penduduk dengan data lengkapnya. Terus kita disuruh mencari 2 orang, tetapi kita punya datanya cuma NIK-nya aja. Agar bisa mengambil data sesuai yang ada di data sumber tadi atau database penduduk tadi, kita memerlukan fungsi yaitu VLOOKUP ya. Selama datanya bentuknya vertikal ya itu pakai VLOOKUP, tapi kalau datanya bentuknya horizontal, tapi jarang ya kalau horizontal itu, yang sering itu VLOOKUP. Nah kalau horizontal berarti pakai HLOOKUP, tapi yang paling banyak dan paling sering bentuk dari database itu adalah vertikal, jadi menggunakan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu ternyata kalau teman-teman paham, sebenarnya dia ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Ini saya tunjukkan ya, sebentar ini kita harus buka spreadsheet ini teman-teman. Saya bukakan spreadsheet, tunggu sebentar, kita buka baru ya. Nah, ada contoh nggak? Oh ya ini contohnya ini ya. Oh ini. Ini yang contoh kemarin ya teman-teman, yang di video sebelumnya itu ini yang kita bahas. Kita punya data, eee, siswa, di situ ada nama, kelas, tahun lahir, jenis kelamin, dan nilainya. Ini kemarin kita mau mengambil nilai dan kita punya datanya hanya nama-namanya saja. Dari nama-nama ini kita bisa tarik langsung nilainya berapa, gitu. Nah, kelemahannya apa kalau VLOOKUP itu? Jadi kelemahannya adalah ketika data, eee, tab data dat ah, kelemahannya adalah ketika datanya ini, database-nya ini itu posisi nilai yang mau kita cari, kalau di sini kan yang mau kita cari adalah nilai ya. Itu kalau VLOOKUP harus di sebelah kanannya kriteria yang mau kita gunakan. Ini kriterianya kan nama ya, berarti kan nama di sini. Nah, posisi nilai yang mau kita cari ini harus di sebelah kanannya. Nah, kebetulan ini tabelnya sudah di sebelah kanannya. Nilai ada di sebelah kanannya nama. Jadi semua data yang ada di sebelah kanannya nama, itu bisa kita cari menggunakan VLOOKUP. Termasuk kelas, termasuk tahun lahir, termasuk jenis kelamin, dan nilai yang pastinya. Namun, kita kalau mau mengambil ID yang sebelah kiri ini tidak bisa teman-teman. Nah ini adalah kelemahan dari rumus VLOOKUP. Jadi data yang bisa dicari adalah semua data yang ada di sebelah kanan kriteria yang kita punya. Ya, gitu ya. Istilahnya itu kalau nggak salah apa ya? Bentar. Index match. Bentar. Oh bukan. Gimana VLOOKUP-nya?
Nah, kalau di sini bahasanya data yang dicari ya. Mmm, wis nggak papalah langsung aja. Ya, jadi gitu, kelemahannya di situ teman-teman, kalau kita mau menggunakan VLOOKUP, data harus di sebelah kanannya kriteria yang mau kita gunakan. Ya, ini kriterianya kan yang kita mau gunakan adalah nama, berarti data yang bisa dicari adalah data yang ada di sebelah kanannya nama, sebelah kiri tidak bisa. Nah, dari sini kalau mau manual monggo ya, jadi misal nih kita mau mencari data ID. Nah, ini posisi nama kan ada di sebelah, eee, kanannya ID, harusnya kan, kita padahal kita, eee atau dibaliknya, ID itu ID itu posisinya ada di sebelah kirinya nama. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi kita kalau mau pakai VLOOKUP ya ini harus dipindah dulu namanya. Jadi kita buat insert kolom, kita pindahkan ke sini. Nah, barulah kalau seperti ini kita bisa mencari ID, kelas, tahun lahir, jenis kelamin, dan nilainya. Karena posisinya semua data ada di sebelah kanan nama. Nama ini adalah kriteria yang mau kita cari. Ini ref karena saya pindah tadi ya. Karena saya kunci gitu. Ini saya kembalikan lagi. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Nah, inilah eh, trik atau mungkin fungsi yang bisa kita gunakan untuk mencari data yang ada di sebelah kiri tanpa harus mengubah posisi kriteria yang kita punya. Ini, nama ini. Ya, caranya pakai apa? Yaitu menggunakan rumus indeks match. Nih. Nah, sebenarnya indeks itu ada fungsi sendiri, match itu juga ada fungsi sendiri. Cuma jika digabungkan itu fungsinya sama kayak VLOOKUP, namun lebih fleksibel lagi. Jadi dia bisa mencari di kiri kriteria ataupun di kanan kriteria, gitu ya. Ini yang saya maksud kriteria, paham ya teman-teman ya, kriteria itu nilai yang mau kita cari, ya, bukan nilai yang mau kita cari. Jadi, apa ya, keyword lah istilahnya gitu. VLOOKUP itu kan mencari, lah keyword-nya apa lah, keyword itu adalah yang saya sebut sebagai kriteria tadi. Ini rumusnya ini. Nah, VLOOKUP, nah yang ini, aduh, nah H3 ini atau ini itu adalah keyword yang mau kita gunakan untuk mencari di data tabel ini. Dari keyword ini kita bisa mengambil semua data yang ada di sebelah kanannya, ya, keyword ini. Jadi kayak kelas, tahun lahir, jenis kelamin, nilai itu kita bisa cari. Tinggal milih kolom ke berapa, ini kolomnya. Ini tabel yang kita blok. Nah, ini kelihatan bloknya kan, gitu. Nah, di sini ayo kita nyoba langsung saja ya, kita nggak usah bahas indeks itu apa, match itu apa, itu nanti kalau teman-teman mau nanya ya nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lagi ke belakang ya, untuk indeks itu seperti apa, match seperti apa. Tapi ini saya mau menunjukkan langsung, fungsinya seperti VLOOKUP, tapi dia lebih fleksibel bisa mencari data yang ada di sebelah kiri, gitu ya. Kita lihat contohnya di sini teman-teman. Ya, kalau rumusnya seperti ini, bentar mana indeks match-nya. Biar ada gambaran sedikit lah ya. Nah, nih. Contohnya seperti ini. Ada. Hmm, C10 lah ini. Kita punya data, ini kebetulan datanya alamat apa, alamat, nama nama ya, nama, sorry. Ini ada nama 1 sampai nama 7.
Ini ya. Nah, kita punya data nama 6. Hmm. Nah, kalau ini sudah dikasih contoh sama VLOOKUP-nya nih. Kalau pakai VLOOKUP, jadi VLOOKUP kurung buka C10 atau keyword yang kita punya ini nama 6, terus B2D8 itu blok dari ini semua B2 sampai D8 ini ya. Terus titik 2 itu pemisahnya. Terus 3, 3 itu apa? Baris keberapa setelah kriteria atau keyword tadi, ini kan keyword-nya 1, 2, 3 berarti 3, 0 itu kalau salah gitu ya. Nanti akan ketemu alamat 6 seperti ini. Lah, kalau indeks match seperti ini teman-teman penulisannya. Jadi sama dengan indeks D2 D8, jadi D2 D8 itu yang diblok ini, ya yang mau tujuannya yang kita mau cari itu apa, itu diblok dulu. Yang ada ini fungsi indeks ya, indeks D2 D8 ini diblok, terus match-nya ya, keyword C10 ini keyword-nya, titik titik koma, itu pemisahnya ya. Terus B2 B8 ini keyword ini berasal dari mana, dari sini kan, jadi diblok semua, terus 0. Nanti keluarnya akan sama teman-teman. Contohnya ini kalau kita pakai contoh yang tadi ya, yang kita punya. Jadi kita mau mencari ID ya teman-teman, karena ID ada di sebelah kiri ya. Sama dengan indeks ya. Indeks yang mau kita cari itu apa? Nah, ini yang kita mau cari itu kan ini, ID ya, kita blok semua. Match. Keyword-nya kita mau mencari dari nama kan tadi kita punya nama kan tadi ini ya, tes 5 ini ya. Tes 5 itu yang ya, nanti kan ketemu. Titik koma ya, terus ini blok titik koma 0. Ini errornya kayak kurang kurung deh kayaknya. Kurang kurung, mana nih kurung? Oh ini kurang 1. Sebentar. Oh iya indeksnya masuk di situ. Mana tadi? Ini harusnya buka. Nah, ini harusnya kurangnya di sini. Nah, nah, keluarkan dapat kan teman-teman ya. Ini tak posisikan di sini. Nah, memang juga ini kan ketemu ya. Jadi sebelah kiri. Tes 5, ID-nya 5 ini coba saya ganti katanya. Data yang dicari. Nah, bisa kan? Ini kalau menggunakan VLOOKUP ini kita tidak akan bisa kalau kita punya datanya cuma ini ya. Datanya yang ada di sebelah kanannya nama ini ya. Aduh, data sebelah kanan. Keyword-nya nama ya. Sorry kalau saya ngomongnya agak belepotan ya, jadi mungkin jadi mencoba bingung dan itu nanti dihapus saja. Jadi intinya gini, pokoknya kalau VLOOKUP itu tidak bisa mencari yang data di sebelah kirinya keyword atau kata kunci yang mau kita gunakan. Tapi kalau index match itu bisa gitu ya. Tapi index match itu tidak eh, apa namanya? Tidak ada kelemahannya juga ya. Jadi kelemahannya kalau VLOOKUP kalau index match itu hanya kolom yang di blok saja yang bisa dicari. Kalau ini kan tadi kalau VLOOKUP ini semua data yang ada di sebelah kanannya nama ya, itu bisa kita cari teman-teman tanpa harus membuat rumus lagi. Misal ini ya, kita mau mencari jenis kelaminnya tes 5. Jenis kelamin itu nomor berapa dari nama ya, 1, 2, 3, 4. Jadi di rumus ini yang angka belakang 5 ini diganti angka 4. Ini adalah menandakan nomor
kolom dari nama, karena kita menggunakan nama. Nah, ini juga kita ganti 3 misalnya, ketemulah tanggal lahir, ya. Terus kita ganti 2 coba. Nah, kita ketemu kelasnya, ya kan? Gitu teman-teman. Jadi itu kelebihannya dari VLOOKUP ya, jadi bisa mencari semua data yang ada di sebelah kanannya. Kalau indeks tidak, kecuali kalau teman-teman lebih paham lagi indeks nanti, itu indeksnya sebenarnya bisa ditumpuk-tumpuk ya teman-teman ya, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, nanti mencarinya berdasarkan indeks itu nanti. Tapi untuk sementara sampai sini dulu biar paham dulu, kalau nanti sudah mungkin komen aja, "Kak, saya sudah paham," atau "Ini saya sudah paham, tolong jelaskan tentang indeks sama match-nya sendiri-sendiri." Nanti atau gimana cara lebih, seperti, agar fungsi indeks match ini bisa berfungsi seperti VLOOKUP dengan bisa mencari lebih dari satu data, tapi nanti kalau indeks match nanti akan lebih panjang rumusnya, karena bertumpuk nanti. Ya sementara ini dulu dasarnya ini dulu ini aja sudah insyaallah sudah bermanfaat banget ya kalau kita mau mencari mencari sebuah data yang ada di dalam sebuah database, ya. Biasanya yang dibuat untuk kriteria ini atau keyword-nya ini, itu adalah data-data yang tidak sama dengan punyanya orang lain atau punyanya data lain atau yang bisa disebut ID ya. Misal nih kalau data penduduk, misal data orang atau KTP itu yang berbeda adalah NIK, ya. Jadi yang kita bisa gunakan adalah NIK. Itu maksudnya nanti akan jadi Excel itu akan menemukannya lebih valid gitu loh. Soalnya kalau misal nama itu bisa jadi kembar. Misal nama A, nama B, kan ada beberapa yang kembar-kembar kan. Jadi kalau pakai nama nanti bisa jadi kalau VLOOKUP, mencari itu yang akan ditemukan adalah atau yang akan dimunculkan itu adalah data yang pertama ditemukan. Untuk data kedua, ketiga dia tidak akan menemukan. Karena sudah berhenti di penemuan pertamanya, yang paling atas gitu maksudnya. Oke, dari sini semoga paham ya teman-teman ya. Kalau saya penjelasannya masih kurang jelas, komen saja. Jadi masukan teman-teman di sini sangat membantu saya untuk lebih berkembang lagi, untuk belajar lebih bagaimana menjelaskan lebih clear lagi, biar lebih mudah dipahami oleh teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya bisa menggunakan fungsi-fungsi Excel atau rumus-rumus Excel dengan mudah, sehingga pekerjaannya lebih, bisa eee, bisa lebih cepat ya selesai ya, atau bisa melakukan analisa data dan sebagainya. Ini menurut saya sangat penting sekali teman-teman karena, eee, apa namanya, kita apalagi yang bergelut di bidang data, administrasi yang mungkin sebenarnya kita tuh, di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan itu mempunyai data banyak, data mentah yang itu sebenarnya bisa diolah untuk membantu membuat sebuah inovasi, evaluasi, terus apa namanya, membuat untuk menentukan kebijakan selanjutnya seperti itu. Itu by data, jadi bisa dilakukan by data dengan, itu tadi, salah satunya dengan kita memahami fungsi-fungsi Excel karena semua data itu berawal dari perhitungan, dari dat data ya semuanya pokoknya bisa diolah dengan Excel lah, ya pokoknya berbau data itu bisa diolah dengan Excel, ya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga untuk part
index match ya, untuk lanjutan dari rumus VLOOKUP itu sangat, semoga berguna, semoga jelas penjelasan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Saya tunggu benar-benar saya tunggu untuk komentarnya, karena itu yang sangat membangun, saya dalam membuat video-video edukasi selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.